makam kakak laki-laki dan istrinya. Ayah, ayah ibu. Bawa aku The film bersamamu. was translated and Zio narrated by merindukanmu. M Media. Bibi ingin mengirimku pergi. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Chen Qing ayah angkat Chen Zhao. Kenapa ada anak di sini? Anak. Kenapa badanmu panas sekali? Siapa namamu? Zio Zhou. Xiao Zhou. Di mana kau tinggal? Di Sahuyan. Besok paman dan bibi akan mengantarmu pulang, oke? Tidak, jangan. Mereka akan memukulku sampai mati. Bibi ingin memberiku pergi. Mereka tidak memberiku makanan. Paman, aku tahu kau dan Bibi. Tolong, jangan kirim aku pergi. Aku bisa mencuci pakaian. Aku bisa memasak. Dan aku bisa melakukan banyak pekerjaan rumah lainnya. Beri aku saja 1 kali makan sehari. Paman, saat Xiao Zhou besar nanti, bersikap baiklah kepada paman dan bibimu. Jika kau tidak keberatan, Ahmad dan bibimu akan membesarkan Emo. Dua 12 tahun kemudian. Chen Zhao anak angkat keluarga Chen. Ibu dan ayah, aku sudah menguji. 2.000 apa? Cuma 1.000. Kita sepakat 30 sehari. Kita bekerja selama sebulan. Kenapa kau hanya memberi kami 1.000? Sang Dalek. 1.000 ini karena kasihan padamu. Lihat apa yang telah kau lakukan. Lamban sekali. Menunda panen. The Akan film was kutunjukkan padamu. translated Tidak. and narrated Mau ambil by atau M tidak? Media. Surat penerimaan Universitas Tsinghua. Jika kita berhemat dengan uang ini, kita bisa bertahan sampai panen musim gugur. Xiao Zhou, kenapa kau di sini? Ayah, ibu, aku di sini untuk membawamu pulang. Ayah, bukankah sudah kubilang? Jangan menemuiku kalau tidak ada urusan penting. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk memberitahumu. Ibumu dan aku memungut seorang anak. Apa kau gila? Chen Qian Direktur Jenderal Departemen Teknik. Menjemput anak di usiamu? Terserah. Kau takkan punya aku sebagai anakmu lagi. Aku sudah bilang pada semua orang, kalau aku yatim piatu. Chen Qiang, apa yang kau lakukan? Pernikahannya akan segera dimulai. Zhao Yan ibu, mertua Chen Qian. Siapa itu? Adalah seorang pengemis. Di hari bahagia ini? Sial. Surat penerimaan untuk Chen Zhao. Xiao Zhou makan malam. Sudah siap? Ya, aku ikut.
Ayah, Ibu, aku kenyang. Aku akan memotong kayu bakar. Xiao Zhao sungguh anak yang baik dan pengertian. Surga telah berbaik hati kepada kita. Aku melihat ini di TV Kepala Desa. Ini surat penerimaan. Xiao Zhao diterima di universitas. Dia tidak memberitahu kami. Dia hanya tidak ingin kami tahu tentang masalah ini. Keluarga kita membebaninya. Tidak mungkin. Pasti harus membuat Xiao Zhao kuliah. Aku akan menjual semua yang kupunya untuk mendukung pendidikannya. Ayah, aku sudah memotong dan menumpuk semua kayu bakar. Di luar sangat gerah. Sepertinya akan hujan. Baiklah. Aku akan pergi ke ujung timur desa. Kau tidurlah. Ayah, hujan di luar. Pergi besok. Tidak apa-apa. Jalan desa. Aku tahu betul. Ayah, ayah, The Apa film was kabar, Ayah? translated and Ayah? narrated by M Media. bertahanlah ayah. Pak Tua, ada apa? Kau demam tinggi semalam. Pergi periksa ke dokter. Tidak perlu. Berobat ke dokter butuh uang. Aku masih bisa bertahan. Aku sudah bertanya. Biaya sekolah. 5.000 yuan. Kita punya 2.500. Kita masih kurang 2.500. Aku akan pergi ke desa sebelah. Untuk meminjam uang. Aku akan melakukan apapun untuk menyekolahkan Xiao Zhao. Ayah, minum obatmu dulu. Aku akan tinggal dan menjagamu. Aku tidak akan pergi ke sekolah. Apa? Ulangi sekali lagi. Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan sekolah. Ayah, jangan sakiti dirimu sendiri. Aku, Katakan padaku. Kamu pergi atau tidak? aku, Aku Chen Qin. Telah menjadi petani seumur hidupku. Putraku membenciku. Tidak mengakuiku. Itu karena dia pikir aku tidak berpendidikan. Hidupku sangat menyedihkan. Aku tidak memintamu untuk mengharumkan nama leluhur kita. Aku hanya tidak ingin kau menjadi sepertiku. Terjebak di lembah ini selamanya. Kau masih muda. Kau harus keluar dari sini. Aku mohon padamu. ayah, jangan lakukan ini. Aku janji padamu. Aku akan pergi ke sekolah. Aku pergi. Chen Tua, cepat keluar. Chen Tua, cepat keluar. Semua orang tahu.
Xiao Zhao masuk universitas. Para penduduk desa datang dengan sukarela. Dia benar-benar membanggakan. Hebat sekali. Kepala desa. Chen Tua. Xiao Zhao masuk universitas. Itu berita besar. Kenapa kau tidak memberitahu penduduk desa? Ya, kenapa kau tidak memberitahu kami tentang ini? Desa kita akhirnya punya mahasiswa. Luar biasa. Kenapa kau tidak memberitahu semua orang? Kabar yang sangat bagus. The Sungguh. film was translated and Percaya nggak sih narrated dia itu by mahasiswa M Media. universitas? Dia benar-benar berbakat. Kepala desa. Tetangga-tetangga. Semua orang di sini adalah Chen Tua, kemarilah. Ini yang dikumpulkan penduduk desa. Tidak banyak. Tapi terimalah dulu. Jika tidak cukup, kami akan mencari cara untuk meminjam lebih banyak setelah panen musim gugur. Saat gabah terjual, kau bisa membayar kami. Sudah cukup, sudah cukup. Terima kasih kepala desa. Terima kasih semuanya. Xiao Zhao. Berlututlah di hadapan semua orang. Xiao Zhao, kamu harus mengingatnya dengan baik. Suatu hari, ketika kau meninggalkan tempat ini semua berkat kebaikan penduduk desa. Nanti, ketika kau telah menjadi orang sukses, kau harus membalas budi penduduk desa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Kebaikan penduduk desa tak terbalaskan. Aku akan menjadi sapi atau kudamu untuk membalas budimu. Ini kompensasi. Untuk tanah keluargamu. Untuk proyek tersebut total 1 juta. Tolong simpan baik-baik. Banyak sekali. Desa, berdasarkan luas tanah yang ditempati. Untuk kompensasi, kalian berdua istirahatlah dengan baik. Kami akan pergi sekarang. Baiklah, terima kasih. Dengan uang ini, kita bisa pergi ke kota untuk menemui Xiao Zhao. The Aku tak film was tahu selama ini translated bagaimana and keadaannya. narrated by M Media. Ayah, Ibu, aku kembali untuk melihat kalian. Ayah, Ibu, Xiao Qian, kau kembali. aku kembali menjenguk kalian. Istri Huang Hui Chen Qian. Ayah, Ibu. Saya istri Xiao Qiang. Nama saya Huang Hui. Ini ibuku. Zhao Yain. Ibu mertua. Jangan hanya berdiri di situ. Mari bicara di dalam. Masuk, masuklah. Ayo, ayo. Minumlah. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu sesuatu. Putriku dan Chen Qiang akan pindah rumah. Tapi uang kami agak kurang. Selama bertahun-tahun ini, selalu keluarga kami yang mengurus Chen Qiang. Sudah waktunya kau melakukan bagianmu. Ayah dan Ibu, cucumu, Xiao Zhao, akan masuk SMP. Kami ingin memasukkannya ke sekolah yang lebih baik, agar pelajarannya lebih mudah. Kita harus ganti. Ini adalah kompensasi pembongkaran hari ini untuk keluarga kita. Lihat apakah cukup. Itu salah. Kok cuma 500.000, bukannya 1 juta? Mana sisa uangnya? Ayah, aku sudah bertanya. Kompensasi kita 1 juta. Jadi di mana 500.000 lainnya? 500.000 lainnya. Untuk Xiao Zhao. Gadis liar itu, kenapa dia dapat jumlah yang sama dengan kita? Ku bilang padamu, 1 juta ini harus memberiku jumlah penuh hari ini, tidak kurang sepeser pun. Kalau tidak, kau akan menyesal.
500.000 ini dimaksudkan untukmu. Ambillah. Sisanya untuk adikmu. Aku tidak punya saudara perempuan. Jangan bicara omong kosong. Uangnya ada di rumah. Cari sendiri. Kita akan cari sendiri. Ketemu. Minggir. Geser. Kubilang padamu Pak Tua. Akulah putramu yang sebenarnya. Properti dan uang ini adalah milikku. Kau tidak bisa memberikan satu sen pun kepada orang lain. Ayo pergi. Kotak hadiah ini. Xiao Qian, kau tak boleh pergi. Biar kau curi. Dasar tua bangka. Biar kau curi. Jangan aku. Pak Tua. Kau yang memaksa. Kalau begitu ayo kita jatuh bersama. Berhenti. Ayah. Xiao Zhao pulang terlambat. Aku telah membuatmu menderita. Xiao Zhao, apakah itu kamu? Dasar anak liar. Berani kau memukulku? Kau tahu siapa aku? Aku. Wakil manajer umum. Dari Tianyu Group. Perusahaan teknologi. Terbaik di negara ini. Tolong, bawa ayahku ke rumah sakit cepat. Ya. Apa ku bilang kau boleh pergi? Grup Tianyu benar-benar buta. Sampai mempekerjakan sampah sepertimu. Seseorang. Hajar dia sampai mati. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Lalu bagaimana? Kita akan tinggal di sini. Dokter bilang, kau perlu istirahat. Songwen akan kembali setelah dia selesai. Dia bilang, dia ingin bertemu denganmu. Ini agak kurang tepat, kan? Kita harus kembali ke desa. Ibu dan ayah. Mulai sekarang ini adalah rumah ayah dan ibu. Sama seperti di desa. Tinggallah sesukamu. Ayah, beberapa hari lagi adalah hari ulang tahunmu. Aku sudah mengirim undangan, mengundang semua teman dan keluarga kita. Aku ingin semua orang tahu bahwa kau dan ibu adalah orang yang paling penting dalam hidupku. Xiao Qian, kau baik-baik saja? Itu luar biasa. Ayah dan ibu. Apa Chenzo membawamu ke sini hanya untuk melakukan ini? Tidak. Kami punya banyak waktu luang. Jadi kami hanya mencari sesuatu untuk dilakukan. Menyibukkan diri. Ayah. Maaf aku terlalu gusar terakhir kali. Aku ingin membawamu kembali untuk melihat anak-anak. Aku bisa melihat cucuku. Ayah, aku datang ke sini kali ini. Aku ingin meminta bantuan ayah dan ibu untuk suatu hal. Xiao Xiao sekarang di sekolah dasar. Aku dan Xiao Hui harus bekerja dan tidak punya waktu. Kami ingin memintamu untuk kembali dan menjaga Xiao Xiao. Tentu saja. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Haruskah kita memberitahu Zhao? Ayah, aku akan memberitahunya. Mobilnya ada di luar. Ayo pergi sekarang. Ayah, ibu, ayo pergi. Ayah, ibu, pelan-pelan saja. Ayah, ibu, pakailah penutup sepatu ini.
Sepatuku kotor. Ayah. Bahkan lantai paling mahal sekalipun, dimaksudkan untuk diinjak. Ibu siapa mereka? Jiang Xiaoxiu putra Chen Qiang. Mereka adalah pengasuh anak, ayah yang mempekerjakan mereka. Mereka akan merawat kalian mulai sekarang, dan membersihkan rumah. Aku tidak menginginkan mereka. Aku ingin nenek. Ayo, nenek akan membawamu masuk. Masuk. Ayah ibu. Jangan dimasukkan ke hati. Xiaoxiu butuh waktu untuk menerima ini. Anak-anak sangat sensitif. Tiba-tiba membuatnya menerima 2 orang asing. Butuh waktu. Baiklah, aku mengerti. Anaknya makin tinggi. Bagus sekali. Sangat imut. Kau harus makan lebih banyak. Makan daging yang banyak. Tugas sekolahmu akhir-akhir ini bagus. Ibu, kenapa dia tidak bisa bicara? The film was translated Karena and dia bisu. narrated by Dia M tidak bisa Media. bicara. Bu, makanlah sayap ayam. Menantu laki-lakiku sangat perhatian. Ayo makan. Nenek. Apa pengasuh boleh makan? Satu meja dengan kita? Kau harus ingat. Di rumah pengasuh, tidak diperbolehkan makan bersama dengan tuan rumah. Saat kau besar nanti, kita akan berada di puncak. Jangan bekerja sebagai pengasuh atau pembantu untuk keluarga lain. Harus belajar keras ke depannya. Kita tidak bisa berakhir jadi pengasuh. Ya. Ini, makanlah sayur. Ini, ambil lagi sayap ayamnya. Makan yang banyak. Semuanya sudah siap. Kedua perjanjian sudah dicetak. Tinggal butuh sidik jari mereka. Ultraman. Lihat tinju ini. Tinjumu lebih besar dari tinjunya. Bu. 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 Ibu lihat kalungku? Ada apa? Kalung yang kubeli di toko mewah itu hilang. Yang bernilai puluhan ribu. Apa yang kalian tunggu? Cari. Jangan hanya berdiri di sana seperti tidak terjadi apa-apa. Bantu aku mencari. Aku sudah mencari ke seluruh rumah. Aku tidak dapat menemukannya. Rumah ini tidak begitu besar. Apa kalungnya punya kaki? Dan kabur sendiri? Apa kau mencurinya? Sebelum kau datang, tidak pernah ada yang hilang di rumah kami. Kami tak akan pernah mencuri The film apapun. was translated and narrated Kau by tidak bisa M terlalu Media. yakin.
Entah kau mencurinya atau tidak, pencarian akan memberitahu. Kami tidak mencurinya. Apa yang kau lakukan? Ayah ibu. Jika kalian tidak mencurinya, apa yang kalian takutkan? Xiao Tian. Kami. Hati yang bersih tidak takut dituduh. Semua orang di ruangan ini akan diselidiki. Keluarga Chen kami tidak mengizinkan pencuri. Kau. Geledah dia. Berikan ke sini. Masih bilang kau tidak mencuri? Apa ini? Ibu, bawa Xiao Chu kembali ke kamarnya. Xiao Qian. Ini sungguh tidak dicuri oleh kami. Buktinya sudah konklusif. Kau masih ingin membuat alasan? Ayah dan ibu. Aku dengan ramah mengundang kalian untuk melihat cucumu, dan kalian malah mencuri sesuatu. Aku sangat kecewa. Ibumu benar-benar tidak mencurinya. Dia mencurinya. Lagi pula tak ada tempat untuk memakainya. Kalau tidak ada tempat untuk memakainya, kau bisa menjualnya. Kalungku ini. Harganya puluhan ribu. Kalian berdua takkan mampu membelinya seumur hidup. Kemasi barang-barang kalian sekarang, dan keluar. Jangan pernah datang ke rumahku lagi. Kami juga. Baru saja datang untuk melihat cucu kami. Tolong jangan usir kami. Jika kalian ingin tinggal tidak apa-apa juga. Ini adalah perjanjian jaminan. Letakkan sidik jari kalian di atasnya, dan jamin kalian tidak akan mencuri apapun lagi. Dan aku akan membiarkan kalian tinggal di sini. Terserah kalian. Baiklah. Hebat. Perjanjian pengalihan tanah. The Pak film Tua. was translated Setelah and kontrak narrated ditandatangani by kau M tidak Media. berguna. Keluar. Mereka pengasuh yang dipekerjakan ayah. Apa yang perlu ditakutkan untuk digeledah? Xiao Qian. Ini sungguh tidak dicuri oleh kami. Buktinya konklusif kau masih ingin membuat alasan? Ayah dan ibu. Aku dengan ramah mengundang kalian untuk melihat cucumu, dan kalian malah mencuri sesuatu. Aku sangat kecewa. Kemasi barang-barangmu sekarang, dan keluar. Jangan pernah datang ke rumahku lagi, Pak Tua. Setelah kontrak ditandatangani kau tidak berguna. Keluar.
Aku tidak mencuri. Aku benar-benar tidak mencuri. Mereka hanya tak tahan dengan kami. Ayo kembali ke desa. Ayah. Ibu. Ayah dan ibu. Kemana saja kau? Aku mencarimu kemana-mana, aku sangat khawatir. Bukan apa-apa. Kami tersesat. Kami tidak ingin tinggal di kota ini lagi. Ayo kita kembali. Bo, apakah terjadi sesuatu? Katakan padaku. Aku ingin lihat. Siapa yang berani menggertak orang tua Chen Zhao? Ultraman. Tinjumu lebih besar dari tinjunya. Xiao Zhao. Sungguh tidak terjadi apa-apa. Jangan khawatir, sungguh tidak terjadi apa-apa. Ayah. Sekarang terlalu gelap. Di luar dingin. Kau baru saja pulih. Ayo pulang dulu. Putriku. Pikiran kamu. Ayah mengerti. Ibu dan ayah adalah orang desa. Kami tidak terbiasa dengan rumah kota besar. Mari kita kembali. Ayah, pembangunan kembali desa sudah dimulai. Kau tidak akan punya tempat tinggal jika kembali sekarang. Bagaimana kalau begini, jika kau benar-benar ingin kembali? Tunggu sampai pembangunan kembali selesai. Aku tidak akan menghentikanmu. Ayo pulang dulu. Kita bicarakan semuanya di rumah. Ibu, ayo pergi. Ayah, ini adalah perjamuan ulang tahun yang khusus aku siapkan untuk ayah. Apakah ayah puas? Ini terlalu berlebihan. Jangan khawatirkan soal uang. Ayah dan ibu hanya perlu fokus menikmati sisa hidup kalian. Kalau begitu, aku akan bersiap-siap. Kalian berdua lihat-lihat saja. Baiklah. Xiaohui, Ibu. Semua orang di sini hari ini adalah orang penting di Yuncheng. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Kita tidak bisa menyinggung salah satu dari mereka. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Xiao Qiang, lihat. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Mungkinkah mereka tahu soal uang itu dan datang untuk meminta padamu? Oh tidak. Situasiku tidak boleh terungkap. Kalau tidak posisi saya sebagai wakil manajer umum, aku tidak bisa menjaga. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk pesta. Kalian berdua, orang udik tak tahu malu. Mengikuti kami ke sini? Tidakkah kau lihat? Acara macam apa ini? Pergi dari sini. Pergi sekarang. Ini bukan tempat untukmu. Kita bicarakan urusan kita nanti. Jika ada yang tahu, kau menyelinap masuk, kau akan berada dalam masalah besar. Xiao Qian, kami tidak menyelinap masuk. Kami diundang. Diundang. Lihat sekeliling. Semua orang di sini adalah tokoh terkemuka di Yuncheng. Kau ini apa? Hanya beberapa orang udik pembohong. Mencoba naik tangga sosial. Orang seperti ini sudah sering kulihat. Aku peringatkan kau, pergi dari sini. Jika tidak, aku akan memanggil keamanan. Bukankah kalian berdua diundang ke sini? Mana undanganmu?
Undangan. Masih bilang kau tidak menyelinap masuk. Semua orang di sini punya undangan. Kami mewakili kantor cabang grup Tianyu. Dan kau? Sampah desa. Keamanan. Ada apa ini? Keduanya tidak punya undangan. Mereka menyelinap masuk. Keluarkan mereka dari sini. Tolong tunjukkan undangan Anda. Aku tidak meminta saran. Tidak ada kartu undangan. Tidak boleh masuk. Silakan ikut saya. Hari ini adalah hari yang penting. Tak seorang pun akan merusaknya untukku. Putriku menyuruhku menunggunya di sini. Jangan tarik aku. Ayo pergi. Jeti itu Chen Zhao, dibawa oleh gadis liar ini. Lepaskan aku. Berhenti menarikku. Setelah kami membersihkan mereka, kami akan melanjutkan pencarian The film kami. was Hari ini, translated tak seorang and pun boleh berpikir narrated untuk by berbaur M di sini. Media. Berhenti! Apa yang kau lakukan? Nyonya, kami sedang menjalankan perjanjian keamanan. Harap bekerja sama dengan kami. Untuk masuk ke sini, Anda harus punya undangan. Tepat waktu. Anak liar. Dan 2 preman. Usir mereka semua. Ulangi perkataanmu itu. Bagaimana kalau ia? Anak liar tanpa orang tua. Dan 2 orang udik. Tempat ini. Kau tak akan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Berani kau memukul ibuku? Kau, berani kau memukulku? Kau mau mati? Biar ku bilang. Menantu laki-lakiku adalah wakil manajer umum cabang dari Tianyu Group. Jika aku bicara hari ini, kalian semua tak akan keluar dari sini. Wakil manajer umum. Orang penting. Chen Xiao, karena mengirim orang-orang itu untuk memukuliku terakhir kali, aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Kau bawa kedua orang tua ini keluar dari sini sekarang juga. Dan aku akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Chen Qiang. Kau menghina orang tuamu. Mencuri harta mereka. Dan mengusir mereka dari rumah mereka. Bocah kecil, jangan berani-beraninya kau memfitnahku. Maafkan aku. Dr. Chen, aku terlambat. Apa? Dia. Dr. Chen. Si Yoyuan kau bilang dia Dr. Chen? Apa kau buta? Ini adalah ilmuwan termuda saat ini. Dr. Chen Xiao. Perjamuan hari ini. Juga untuk Dr. Chen Xiao. Disiapkan untuk ayahnya. Bagaimana mungkin? Bajingan ini bisa jadi orang penting. Yuan Hambing. Tianyu Group mau benar-benar membuka mataku, menemukan bajingan seperti itu, untuk datang ke Yunchang dan melakukan kejahatan. Sepertinya aku benar-benar harus berbicara baik-baik dengan pemimpinmu dan menjelaskan. Maafkan saya Dr. Chen. Ini semua salahku. Aku pasti akan memberimu jawaban yang sempurna. Buta ya? Cepat dan minta maaf pada Dr. Chen Xiao. Jika Dr. Chen Xiao menyalahkanmu, aku tak akan membiarkanmu hidup melewati malam ini. Chen Xiao. Ini semua salahku. Aku buta Chen Xiao. Diam. Bukankah kau memutuskan hubungan denganku? Kau saudara macam apa bagiku? Ini semua karena mereka. Kedua orang itu yang datang dengan ide buruk ini. Maafkan aku, Chen Xiao. Chen Zhao. Maafkan aku Chen Xiao. Maafkan aku, Chen Zhao. Maafkan aku Chen Xiao. Yuan Hambing. Apa kau sedang bermain permainan kekanak-kanakan denganku? Aku tak berani. Ayah tolong mohonkan untukku. Saat kau menghina ibu dan ayah di desa, apa yang kau pikirkan? Saat kau menipu ibu dan ayah untuk mendapatkan rumah mereka, apa yang kau pikirkan? Barusan, saat kau menghina orang tua kita di sini, apa yang kau pikirkan lagi? Pukul dia, hajar dia sampai mati. Ya. Ayah, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tidak akan berani, ayah. Xiao Zhao. Aku mohon padamu. Jangan pukul dia lagi. Dia baru sembuh dari sakitnya. Dia tidak tahan lagi.
Ayah dia brengsek sekali. Dia pantas mati. Tapi bagaimanapun juga dia, darah daging ibumu dan aku. Sudahlah. Berhenti. The film was Terima kasih, Chen translated Xiao. and Keluar. narrated by M Media. Ayo pergi, ayo pergi. Aku akan segera melaporkan Ine ke markas dan singkirkan dia dari jabatannya. Urusan internal perusahaanmu bukanlah sesuatu yang ingin kucampuri. Kalian urus sendiri. Ayah, ibu. Ayo kita makan. Segera, pecat dia dari jabatannya. Di Tianyu Group aku tidak ingin melihatnya lagi. Ya Tuan Yuan. Pulang. Takut menit. Takut menit. Xiaosou. Apakah kau memanggilku? Takut. Xiaosou, apa yang kau lakukan di sini? Aku merindukanmu. Ibu dan ayah. Tolong pulanglah bersama kami. Xiao Shou tak bisa hidup tanpa kakak neneknya. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah sudah kubilang, aku tidak akan kembali denganmu. Kami baik-baik saja di sini. Ibu dan ayah. Tak ada cara lain. Xiao Shou kangen kalian. Xiao Shou ingin makan masakan kalian. Ibu dan ayah, pulanglah bersama kami. Aku tahu aku salah. Mulai sekarang, aku akan berbakti pada kalian. Baiklah, kami akan kembali denganmu. Bagus sekali. Ayo pergi sekarang. Aku harus memberitahu mereka. Ayah tunggu. Aku akan bicara dengannya. Selama bertahun-tahun, sebagai kakak tertua mereka, aku belum memenuhi kewajibanku. Nantinya, aku pasti akan berubah. Takut menit. Pulang bersama kami. Baiklah. Ayo pergi. Xiao Qiang bilang dia sedang dalam perjalanan pulang. Dia menyuruh ibu dan ayahnya untuk pulang juga. Ibu, apakah kita mendapatkan 20 juta itu tergantung pada ini. Emosimu. Kendalikanlah. Jangan khawatir. Bagaimana mungkin aku menyinggung 2 kantong uang itu? Setelah uangnya datang, aku akan membuat mereka malu. Ibu dan ayah. Masuk dan duduklah. Ibu dan ayah. Berikan kami penutup sepatu. Penutup sepatu apa? Ayah. Kita The semua film was keluarga. translated Masuk and dan duduklah. narrated Ibu by dan M ayah cepat Media. masuk dan duduk. Ibu dan ayah, apakah kalian lelah? Aku akan menyiapkan makanannya. Kalian istirahatlah sebentar. Menantu, jangan repot-repot. Kami sudah makan di tempat Xiao Zhao. Itu tidak bisa. Ayah, Tempat Xiao Zhao adalah tempat Xiao Zhao. Karena ibu dan ayah ada di sini, kita harus mengadakan makan malam penyambutan untuk kalian. Ibu dan aku akan menyiapkan makanannya. Semuanya bermainlah dengan Xiao Zhao. Di ruang tamu sebentar. Xiao Zhao, Kemarilah. nenek dan kakek akan bermain denganmu. Xiao Xiao, kemarilah. Kemari. Kakak nenek ayo bermain bersama. Baiklah, baiklah. Ibu, ini supnya. Aku membuatnya khusus untuk menyambut mereka. Tidak akan membunuh mereka, tapi akan membuat mereka sakit. Ibu dan ayah. Sop ini dibuat khusus untuk kalian. Minumlah selagi panas. Bagaimana bisa begitu? Ayah, aku dibutakan oleh keserakahan sebelumnya. Dan aku menderita karenanya. Baru kemudian aku memahami kenyataan. Kita adalah keluarga sekarang. Aku akan merawat kalian dengan baik. Bagus, bagus. Baunya harum sekali. Xiao Zhao, jangan diminum.
Jika Xiao Shou suka biarkan dia minum. Tidak. Xiaozhou, sop ini untuk kakak dan nenek. Jika kau mau lagi, ibu akan membuatkanmu lagi. Jadilah anak yang baik. Minum perlahan, semuanya milikmu. Tidak ada yang akan mengambilnya darimu. Terima kasih kakak dan nenek. Enak sekali. Ibu nenek. Perutku sakit. Malam ini seluruh keluarga kita makan hal yang sama. Bagaimana bisa perutmu sakit? Aku tidak tahu. Pasti dua orang itu. Orang tua sialan itu yang bermain curang. Aku akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Apa yang kau berikan pada cucuku? Dia bilang perutnya sakit. Apa perut Xiao Shou sakit? Ada apa? Jangan. Berpura-pura tidak tahu. Kalianlah yang menjaga Xiaozhou sepanjang sore. Kenapa dia bilang perutnya sakit sekarang? Ketika kami datang, kami tidak membawa apa-apa. Xiao Shou makan makanan dari rumah. Ibu, ada apa? Semua keributan ini. Xiao Yu tiba-tiba bilang perutnya sakit. Aku bertanya pada mereka, apakah mereka memberi Xiaozhou makanan yang buruk? Tak ada dari kita yang terluka. Kenapa perutnya sakit? Aku curiga. Mereka sengaja memberikannya pada Xiaozhou. Mereka hanya tidak ingin kita hidup nyaman. Ibu, jangan bicara omong kosong. Xiaoshu, kau kenapa? The Xiaozhou, film was katakan padaku, translated apa and yang mereka berikan narrated padamu by untuk M dimakan? Media. Aku tidak makan apa-apa. Aku cuma minum sup mereka. Apa? Bukankah sudah kubilang, jangan sentuh sop itu? Sup itu ada suplemennya. Anak-anak tidak membutuhkan itu. Apa yang kalian lakukan berdiri di sini? Cepat bawa dia ke rumah sakit. Pergi-pergi. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Dokter, anakku kenapa? Dia makan sesuatu yang kotor. Dia seharusnya baik-baik saja sekarang. Bagus, bagus. Terima kasih, dokter. Xiaozhou, bukankah ibu sudah bilang, jangan sentuh sop itu? Enak sekali. Kenapa diberikan kepada dua orang udik itu untuk diminum? Bukankah lebih baik kalau aku yang meminumnya? Xiaozhou, kau harus ingat. Mulai sekarang, apapun yang ibumu berikan pada mereka berdua, jangan sentuh. Dan jangan minum. Mengerti? Mengerti. Bukankah aku sudah bilang, jangan menghubungiku? Aku belum menerima uang bulan ini. Ada sesuatu yang terjadi di pihakku. Beri aku waktu. Aku akan memberimu 2 hari. Jika aku tidak menerima uangnya, jangan salahkan aku karena memberitahu rahasiamu untuk suamimu. Bajingan itu mengancammu lagi. Ayah, ibu, kenapa kalian ada di rumah sakit? Xiao Shou, kami baik-baik saja. Anak durhaka. Bukankah kau memutuskan hubungan dengan ibu dan ayah? Kenapa kau di sini lagi? Xiao Xiao, aku sudah berubah. Tanya ibu dan ayah, kalau kau tak percaya, aku pasti akan merawat mereka di masa depan. Jangan berlagak. Jika kau benar-benar tulus, akankah kau pergi 20 tahun tanpa menghubungi ibu dan ayah? Xiao Zhou. Xiao Qian benar-benar telah berubah. Sekarang, dia memperlakukan ibumu dan aku dengan sangat baik. Kamu sudah dengar itu. Ayah sendiri yang bilang. Apa yang perlu kau khawatirkan? Bagaimanapun juga aku putra kandung ayah. Entahlah, apakah ada semacam konspirasi di hatimu yang tidak bisa kau ungkapkan? Ibu ayah, ayo pulang. Xiao Xiao, kamu pulanglah. Xiao Shou sedang terbaring di randang rumah sakit sekarang. Kami mengkhawatirkannya. Chen Qiang, jangan berpura-pura denganku. Katakan saja, apa yang kau inginkan. Ayah dan ibu sama sekali tidak akan menjadi milikmu.
Asalkan kau memulihkan posisi suamiku dan mencairkan asetnya, aset 20 juta. Aku bisa mengembalikan orang tuamu kepadamu. Betul. Selama kau menyetujui persyaratan kami, orang tuamu bisa dikembalikan padamu. Seperti yang diduga, akor rubah ini akhirnya muncul. Sekarang sandiwaranya sudah selesai. Aku tak akan berpura-pura lagi. Asal kau setuju. Aku akan mengembalikan orang tuamu padamu. Kalau tidak, aku akan meminta semua orang di rumah sakit ini menghakimi masalah ini. Ilmuwan termuda mencuri orang tua seseorang. Aku setuju. Aku bisa memulihkan uang dan posisimu. Tetapi kau harus berjanji padaku. Kau tidak akan pernah mengganggu orang tuaku lagi. Tak masalah, aku janji. Buat draft The film perjanjiannya was dan minta dia translated menandatanganinya. and narrated by M Media. Tanda tangani. Kembalikan posisi Chin Qiang. Cairkan rekeningnya. Sudah mencair, sudah mencair. Benar-benar dicairkan. Dua orang tua ini masih agak berguna. Dua orang tua bangka ini. Tak kusangka ada yang menyayangi mereka. Xiao Qian kamu. Kau tidak mengatakan itu sebelumnya. Aku tak akan bilang begitu. Jika kau bisa datang. Xiao Shou juga tidak mengatakan itu. Aku yang menyuruhnya bicara begitu. Kau pikir Xiao Zhou benar-benar peduli padamu? Chin Qiang, kau akan menerima pembalasan atas ini. Ibu ayah ayo pulang. Sudah membuka kartu. Mau main? Ya, Mau main dengan mainan lain? ya. Rumah paman punya banyak sekali mainan. Aku akan mengajakmu bermain. Baiklah. Ayo pergi. Ayah, Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak diterima di rumah kami. Chen Zhao, ku mohon. Tolong selamatkan Xiao Zhou. Dia satu-satunya anakku. Aku tak bisa kehilangan dia. Apa yang terjadi pada Xiao Shou? Xiao Zhou telah dikulit. Mereka meminta The film 50 was juta untuk translated membebaskannya. and narrated by Aku tak M punya 50 Media. juta. Jangan berpura-pura di depanku. Apapun yang kau katakan atau lakukan sekarang, aku tak akan mempercayaimu. Aku bersumpah, semua yang kami katakan itu benar. Kami mungkin orang jahat. Kami serakah akan uang, tapi dalam hal ini, kami tidak bercanda. Aku mohon. Kumohon selamatkan dia. Seseorang. Usir mereka. Mulai sekarang di rumah kami, mereka tidak diizinkan masuk. Ya. Chen Zhao, ku mohon. Selamatkan Xiao Zhou. Chen Zhao, selamatkan Xiao Zhou. Chen Zhao, tolong. Ku mohon. Xiao Zhou. Ayah tahu ini tidak benar. Tapi aku masih merasa. Aku perlu membantu mereka. Mereka membuat kesalahan. Tapi anak itu tidak. Benar. Ini salah kami. Tapi Xiao Zhou tidak melakukan kesalahan apapun. Xiao Zhou. Bahkan ayah memohon padamu. Ayah. Aku janji padamu,
Terima kasih, terima kasih. Aku akan mempercayaimu, sekali lagi. Jika kau macam-macam, maka aku akan membuat kalian hidup tidak tenang. Yuan Hambing, bawa 50 juta ke vilaku. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Terima kasih. Gu Xiaohu, aku sudah membawa uangnya. Sekarang bebaskan dia. Jangan terburu-buru. Aku perlu tahu apakah uangnya asli atau palsu. Aku akan memeriksanya sendiri. Apalagi yang kau inginkan? Kau bawa uangnya masuk. Para pengawal itu tetap di luar. Jangan berbuat curam. Setiap gerakanmu bisa kulihat semuanya. Kau tetap di sini. Kita akan masuk. Bajingan. Lepaskan anakku. Ayah datang. Lepaskan cucuku. Kami membawa uangnya. Ambil uangnya dan bebaskan anakku. Buka kopernya. Biarkan aku melihat uangnya. Uang ada di sini. Bebaskan anakku. Apa kau pikir aku bodoh? Suruh mereka membawanya ke sini. Aku akan membawakannya untukmu. Apa kau tidak mendengarku? Ku bilang suruh mereka membawanya. Tidak, aku tak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada orang tuaku. Saudara Hu yang memutuskan siapa yang menyerahkannya. Xiao Zhao. Xiao Zhao, aku mohon padamu berlutut. Ayah, ibu, The film was Tolong aku translated mohon. and narrated by M selamatkan Media. Xiao Zhao. Kami akan pergi. Ayah, Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Uang ada di sini. Apa yang kau lakukan? Melakukan apa? Merangkak ke sini. Atau aku akan membunuh mereka. Menyuruhku berlutut? Tidak akan pernah. ayah, Berlutut. Merangkak ke sini. Kau mimpi. lepaskan orang tuaku. Aku akan memberimu apapun yang kau mau. Lihat betapa berbaktinya seorang anak perempuan. Belajarlah darinya. Berlutut. Baiklah, aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Berlututlah. Baiklah. Aku akan berlutut. Jangan sakiti anakku. Chen Qian, kau sepertinya lebih peduli pada putramu. Chen Qian. Tahukah kau berapa lama aku menunggu hari ini? Gu Xiao. Aku sudah membawa uangnya. Kau sudah cukup mempermalukanku. Apalagi yang kau inginkan? Ada apa? Merasa patah hati? Dulu, saat kita diranjang, kau tidak bicara seperti ini. Diam kau. Siapa kau? Kau dan istriku. Apa sebenarnya hubungan kalian? Dia tidak memberitahumu? Kalau begitu biar aku yang memberitahumu. Istrimu dan aku adalah kekasih masa kecil. Kami tidur bersama. Sebelum kau muncul. Aku telah menunggu hari ini. Selama 20 tahun kau tahu, kamu mencuri Huang Hui. Dan semua yang menjadi milikku. Jangan pukul anakku. Lepaskan. Kakek tua. Jika kau ikut campur lagi, aku akan mengirim kau lebih dulu untuk mencari jalan. Chen Qian. Hari ini, buka matamu lebar-lebar, dan perhatikan baik-baik. Akan kubuat kau merasakan sakitnya kehilangan cinta sejati. Jangan sakiti Xiao Zhao. Dia anakmu. Apa katamu?
Dia putra kandungmu. The film was Kumohon. translated and narrated Jangan by sakiti M dia. Media. Mustahil. Bagaimana mungkin dia menjadi anakku? Kau membohongiku. Dia lahir prematur sebulan. Kukatakan pada semua orang kalau dia lahir prematur. Golongan darahnya sama denganmu. Mustahil. Kau membohongiku lagi. Dia berkata jujur. Saat Xiao Zhao lahir, Chen Qiang tidak ada di rumah sakit. Akta kelahiran. Aku menyuruh orang untuk memasukkannya. Kau membohongiku. Kalian semua membohongiku. Kalian semua pembohong. Kalian semua pantas mati. Aku akan membunuh kalian semua. Lepaskan. Ayah, Cepat. Lepaskan aku. Song Muin, ayah terluka, cepat. Panggil dokter pribadiku. Pergi. Pelan-pelan. Apa yang kau katakan barusan, apakah benar? Apakah Xiao Zhou benar-benar anakku? Sampai di titik ini, aku tidak takut untuk memberitahumu. Xiao Zhou memang bukan anakmu. Tahun aku menikahimu. Semuanya terpaksa. Aku sama sekali tidak mencintaimu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Uangmu sudah ada di kartuku. Bisa membawa anakku menjalani sisa hidupku dengan bebas. Bajingan yang bahkan orang tuamu sendiri bisa meninggalkan. Kau pantas mendapatkannya. Benar-benar berpikir kita tak bisa hidup tanpanya. Dengan 20 juta ini, kita masih bisa hidup nyaman seumur hidup kita. Xiao Zhu. Kita tidak akan dipanggil Chan Xiao Zhu lagi. Ibu akan membawamu mengganti nama. The film was Kita akan translated dipanggil Huang and Xiaozu Oka. narrated by M Baiklah. Media. Anak baik. Ayo pergi. Surat keterangan hubungan keluarga. Telah terjadi penyerangan yang disengaja di kota kita. Pelakunya Chen Qiang. Laki-laki, 38 tahun. 3 korban jiwa. Xiao Qiang ini. Ayah. Ibu. Aku tidak bisa menanggung kalian di kehidupan ini. Akhirat. Aku akan menjadi sapi dan kudamu.